Wa qad khaba man dassaha, celaka bagi orang-orang yang terus mengotori jiwanya dengan memperbanyak maksiat. Innaudzubillah summa naudzubillah. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, al-imanu yasidu wa yanqusu. Bagaimana supaya iman kita naik? Al-imanu yasidu bitta'ah, yaitu dengan cara taat beribadah. Nanti iman akan naik. Wal imanu yanqusu fil maksiat. Iman itu akan turun bahkan bisa hilang. Hati-hati ini. Iman itu bisa turun bahkan bisa hilang karena terus berbuat maksiat. Jadi itu rumusnya. Every soul will test the death, you are just another name on the list. Terus orang sangat artinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ikhdahuma takhuttu khati'an wal ukhra turfa'u darajah wa qala man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi amma ba'd. Para alim, para kiai, para ustaz, ibu-ibu yang insya Allah ini termasuk orang-orang yang sudah didaftarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon-calon penghuni surga. Qul amantu billahi tsumastaqim, tapi terus istiqomah. Saya agak bersedih ibu-ibu, bapak-bapak. Panjenengan ini termasuk golongan orang-orang yang meredakan kemarahan Allah. Di sana banyak saudara-saudara kita yang berjilbab tapi sedang ekot-ekot bokong. Ya Allah, ya berjilbab. Tapi naudzubillah, summa naudzubillah. Panjenengan alhamdulillah dengan melangkahkan kakinya, menyisihkan waktunya, menyisakan umurnya untuk bisa ifradullah bil qasdi fit ta'ah, dengan ikhlas untuk selalu dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling enak minggu-minggu suka-suka apa, Bu? Ya Allah, jalan-jalan, cuci mata, ngapunten nggih. Yang namanya cuci itu bukan pakaian tok ya. Jadi Bu, Bapak, hadanallah wa iyyakum ajmain. Mari kita memasuki materi karena ini memang agak terlambat saya datang waktunya. Nanti selesai insya Allah sekitar jam 12 kalau. Masya Allah. Ibu bapak, pagi hari ini saya ingin mencoba, mari kita sama-sama mengkaji. Ada satu kitab namanya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ada satu kitab namanya kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar ini artinya ringkasan dari ringkasan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu namanya at-tahdzib. Jadi ada satu kitab sudah diringkas lagi. Apa kitab yang diringkas? Sebelum hadirnya satu kitab, kalau Minhajul Qasidin maknanya adalah jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ada satu kitab yang alhamdulillah Al-Fakir ini sudah ringkas supaya mudah dipahami. Minhajul Qasidin ini maknanya jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ada satu kitab yang sudah hasil ringkasan khusus bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab awalnya namanya kitab Ihya Ulumuddin, yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam Ghazali. Namun kitab Ihya Ulumuddin, ibu bapak, kata salah seorang ulama bernama Ibnul Jauzi, beliau mengatakan fa'lam ana fi kitab Ihya afa al-hadisul batil wal hadisul maudu. Ternyata kitab Ihya Ulumuddin masih terdapatnya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif.
Maka yang palsu disingkirkan, yang dhaif disingkirkan, kemudian diringkas. Yang asalnya kitab Ihya Ulumuddin diringkas menjadi kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Nah ternyata kitab Minhajul Qasidin diringkas lagi oleh seorang ulama bernama Ibnul Qudamah Al-Maqdisi menjadi kitab namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Jadi ini sudah melalui 2 kali ringkasan. Di dalam kitab Minhajul Qasidin ada yang sedikit kurang lengkap sehingga diringkas. Ya. Yang kurang pas ya dalam hal-hal penataan bahasa dan lain sebagainya sehingga akan menjadi sempurna. Jadi kitab ini sudah sempurna dari 2 kali ringkasan yang bernama Mukhtasar Minhajul Qasidin. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ada 4 bab yang dibahas. Nah, ini mudah-mudahan pagi hari ini kita sama-sama mengkaji. Mudah-mudahan panjenengan dari rumah Al-Fakir yakin niat datang ke sini untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan pulang sama-sama membawa ilmu. Nah, amin ya rabbal alamin. Jadi kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin membahas tentang 4 bab. 1. Rubu'ul ibadah. 1/4 membahas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan seluruh ibadah. Jadi nanti dikupas tuntas seluruh masalah ibadah di dalam bab rubu'ul ibadah. Yang kedua, rubu'ul adat. 1/4 membahas tentang perkara-perkara yang biasa kita lakukan. Nah, ini nanti dikupas tuntas di sini. Jadi manusia ini biasa apa? Biasa apa saja kita lakukan. Biasa berjalan. Bagaimana cara berjalan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi yang laku, orang tahu lelet, orang tahu gugup. Nah, ini perlu dicatat nih. Rasulullah kalau berjalan tidak pernah lelet, tidak pernah gugup, sedeng. Kecuali saat perang. Nah, ini beda. Mulanya hari sampean misalnya sholatnya terlambat maring masjid. Halo Bu, Pak. Diusahakan jangan terlalu buru-buru. Kok ketinggalan bongane siapa ketinggalan? Kenapa ketinggalan? Bukan salahnya waktu, tapi salah kita. Nah, jadi maksimal kita ke masjid kan kalau mendengar azan, maksimal itu. Usahakan sih memang kalau kita ke masjid sebelum azan. Tapi zaman saya kita yang terlalu sibuk nih, Pak. Usahakan kami terlalu sibuk. Sehingga untuk memenuhi undangan Allah, nah, maka kadang-kadang dinomorduakan. Kadang-kadang oleh undangan si wali kota tepat pukul 7 harus datang sama wedi beli. Wedi wali kota wedi Gusti Allah orang wedi. Nah, inilah kelemahan iman kita tadi sudah disindir oleh Ustaz kita. Iman kita itu banyak terus menurun. Ya, mudah-mudahan minimal ya usahakan terus naik. Jadi rubu'ul adat. Rasulullah di sini memberikan beberapa nasihat tentang nasihat-nasihat itu berkaitan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Biasa duduk. Nah, bagaimana cara duduknya Rasulullah? Kira-kira ibu bapak-bapak yang hadir di sini, misalnya sampean jago nang kursi, sikile manjat pantes apa orang? Nah, ini satu contoh. Ini kebiasaan-kebiasaan diatur oleh Rasulullah dalam bab rubu'ul adat. Biasa makan. Nah, ini hati-hati Bu Pak nggih. Ini kebiasaan-kebiasaan jelek kita mungkin. Pada saat kita makan bersama, Rasulullah menganjurkan makanlah yang terdekat darimu. Pernah dengar nggih? Dilala sing paling perpanane sambel tok. Tapi ben nggih. Sing ana ayam, tahu, tempe sing ana ora ngono kana.
Apakah kita perlu melangkai orang-orang lain? Salah. Dilalah sih perek sambel tok ya Allah. Apa memang rezekinya dia tok apa kepiye? Nah, nanti dibahas dalam rukun adat. Biasa mandi, hati-hati nih. Kira-kira yang saman kaki biasanya hari adus udah biar apa sih ditutupi. Lah nanti dibahas. Karena kita hadir di zaman fitnah. Di antaranya kalau ibu bapak-bapak yang hadir pada saat resmanan di walimat di acara pernikahan. Dilalah tuan rumah orang nyediakna kursi sehingga mangane karo ngadeg. Halo Bu, sampean sering mangan karo ngadeg? Nginunge karo ngadeg. Karo rasane wong man. Coba bayangkan. Ternyata banyak dari diri kita umat Islam yang terus menikmati dosanya. Nggak merasa berdosa, mangan karo ngadeg, nginung karo ngadeg, karo ngobrol, karo rasa di sapora tengok. Nah, ya Allah, nanti diperbaiki dalam bab rub'ul adat. Yang ketiga, rub'ul muhlikat. Seperempat membahas tentang perkara-perkara yang dapat membinasakan atau juga perkara yang dapat mencelakakan. Jadi ada bab khusus yang membahas tentang sebuah perkara-perkara yang dapat mencelakakan kita. Di sini mungkin nanti pembahasannya fokus. Karena jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, Ibu Bapak. Makanya nanti di hari kiamat, Rasulullah itu pernah mengatakan dari kalangan umatku ada yang masuk golongan muflis. Coba kalau Rasulullah itu sudah mengabari nanti dari umatku ada yang masuk golongan muflis, bangkrut. Panen-paneman, bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena semua pahala-pahala yang sudah kita cari, yang kita kumpulkan, semuanya terhapus oleh satu amalan, diantaranya adalah hasad atau hasud, dengki. Yang sampan kabeh kayang sholat awit umur pirang tahun, wis kesel. Ngaji sampan wis pirang tahun kesel, salat oleh kesel tok, ngaji oleh kesel tok, puasa oleh ngeli karo ngorong tok, haji oleh mung buang-buang duit tok. Ya Allah. Nih. Jadi ada satu amalan yang bisa membinasakan dan menghapus pahala-pahala amal soleh. Nangis tok. Pahala sholatnya hilang, pahala puasanya hilang, pahala hajinya hilang, pahala ngajinya hilang. Nah, ini karena terhapus oleh yang namanya hasad. Jadi nanti dalam bab rub'ul muhlikat ini dibahas diantaranya iri. Kenapa sampai sudah setua ini masih memiliki sifat iri? Ya kalau iri tentang akhirat malah dianjurkan, tapi iri terus masalah dunia. Tanggane tuku motor, dadane lara. Anak beli uangnya. Nah ini muncul nanti dibahas dalam bab namanya rub'ul muhlikat. Kenapa ya? Jadi ada satu penyakit yang tidak pernah tenang melihat orang lain tenang. Tidak pernah senang melihat orang lain senang. Jadi merasa susah jika ada orang lain senang. Senang jika ada orang lain susah. Itu penyakit. Dan bagaimana orang lain tersebut terus celaka. Ini setan ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, yang keempat yaitu rub'ul munjiyat. Jadi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini bab yang keempat membahas tentang perkara-perkara yang dapat menyelamatkan. Jadi ada perkara-perkara yang dapat menyelamatkan dan membahagiakan. Namanya rub'ul munjiyat. Jadi kalau di peta begini nih.
kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin membahas tentang 4 bab. 1 rub'ul ibadah, yang kedua rub'ul adat, yang ketiga rub'ul muhlikat, dan yang keempat rub'ul munjiyat. Di dalam bab rub'ul ibadah, nah, mari kita sama-sama membahasnya pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti insya Allah kita sama-sama kaji akan bisa dipahami, dan yang terpenting kalau sudah paham sama-sama kita mengingatkan untuk mengamalkan. Nah, intinya begitu. Al-ilmu bila amal. Jadi kalau sudah dapat ilmu kemudian diamalkan. Nah, di dalam bab rub'ul ibadah, pembahasan yang pertama adalah kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bi. Jadi pembahasan dalam bab rub'ul ibadah, kitab yang pertama adalah pembahasan tentang kitab ilmu. Kitabul ilmi, kitab yang membahas tentang ilmu. Wa fadlihi, dan keutamaan ilmu. Wa ma yata'allaqu bihi, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Jadi pagi hari ini kita fokus membahas tentang masalah ilmu. Pentingnya kita ngaji. Nah, Ibu Bapak, ada satu bahasa filosofi, ya sedikit ilmiah, nggih. Kenapa manusia dilahirkan ke muka bumi ini kepala dulu? Nah, ini yang normal, ya, yang normal. Jadi kenapa Allah ini memberikan satu ilmu, manusia hidup dilahirkan di dunia ini kepalanya dulu keluar, baru terakhir kaki. Ini rahasia ilmiah. Maka muncul salah satu hadis, Rasulullah mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Allah dan Rasulullah menganjurkan bahwa hidup ini harus mengutamakan pikiran, barulah kita melangkah. Begitu. Jadi kenapa kepala dulu? Disuruh berpikir dulu. Jadi al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmulah terlebih dahulu sebelum beramal. Berpikirlah terlebih dahulu sebelum melangkah. Mulanya supaya yang sampai orang nyesel, sehingga nyesel berarti apa? Biasanya itu dia melakukan amalan tapi dengan nafsu, bukan dengan akal. Nah, banyak orang masuk neraka karena nafsu, tidak menggunakan akal. Nah, ini kesimpulannya di sini. Mengapa manusia lahir kepala dulu? Berarti kita dianjurkan untuk ngaji dulu baru beramal. Maka kalau ada satu pertanyaan, kira-kira sing bener lakoni sholat tuli apa belajar sholat tuli? Ini hadis, ya. Dan ini anjuran Allah dan Rasulullah. Karena banyak orang yang beramal tanpa ilmu, fahuwa raddun, percuma, tertolak. Nah, insya Allah jadi paham ini. Jadi al-ilmu qoblal qaul wal amal. Maka bagaimana supaya kita berilmu? Rasulullah mengatakan mayyuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin. Ngaji supaya paham tentang agama. Ini penting banget, siaran ngaji dia penting banget. Nah, maka terkait masalah ilmu dibuka dengan Quran surat Az-Zumar ayat 9. Jadi sebelum membahas tentang begitu banyaknya tentang ilmu, Allah buka dengan Quran surat Az-Zumar ayat 9. Lah di sini di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnul Qudamah mengambil separuh ayat. Jadi Quran surat Az-Zumar, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini baru separuh ayat. Nah, ini nanti yang diambil oleh Ibnul Qudamah. Kalau satu ayat utuh, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab.
Yang diambil separuh ayat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini yang dinamakan pertanyaan retorika. Jadi ada satu pertanyaan namanya pertanyaan retorika. Mulane sampeyan ibu bukan ketine balik kan di rumah takoni bojone niki ngaji noli apa? Retorika. Pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban cepat, tapi hakikatnya kita sudah tahu jawabannya. Itu namanya pertanyaan retorika. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul katakanlah, hal apakah? Katakanlah wahai Muhammad, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Nah, kan enggak usah butuh jawaban, tapi kita sudah tahu jawabannya. Itu namanya pertanyaan retorika. Nah, ini ada di antaranya Quran surat As-Zumar separuh ayat ke-9. Jadi ternyata orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, Ibnu Katsir mengatakan beda. Nah ini orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji tentu beda. Insya Allah. Sampai-sampai Ibnu Katsir mengatakan orang yang berilmu, wong sing ngajine kenceng, kalau wong sing ora tau ngaji ini ibarat orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Jauh banget. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Panjenengan lagi diangkat derajatnya dari Allah. Subhanallah. Jadi kita termasuk orang-orang yang sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Ngapunten nggih. Jadi ngapunten iki sanget nggih. Panjenengan yang hadir di sini dengan orang-orang yang sedang senam, itu bedanya itu. Ya Allah. Jadi kita kadang-kadang sengaja untuk mendapatkan murka Allah, padahal masih banyak jalan untuk mendapatkan ridwan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu, kata Ibnu Katsir, ibarat orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli maksiat. Saking jauhnya itu jarak. Maka terkait masalah ilmu, manusia ini dibagi menjadi 4. Nah nanti kita termasuk yang mana? Jadi setiap manusia itu masuk 4 golongan. Terkait masalah ilmu. Yang pertama al-ilmu wal amal. Berilmu kemudian beramal. Bahasanya niku ngaji ya dilakoni ya. Nah, ini penting banget. Nah, ini kan syarat masuk surga di sini. Ya. Dia berilmu dulu, kemudian diamalkan. Ya. Walaupun nanti ada syarat lagi ifradullah bil fasifit ta'ah, setelah beramal ikhlas karena Allah bukan karena manusia. Contoh anak mantu sing biasanya berasal dari daerah yang tidak pernah ibadah, orang pernah sholat, dilala oleh mantune sampean sing ahli ibadah. Suatu ketika ketemu kancane nang asale, tumben pun nang kene sholatnya kenceng iya yang orang penak kalau mertua. Nah, gue contoh nih contoh. Orang kepenak karo mulanya sing jadi mertua tolong kalau melihat mantu jangan cepat-cepat di-share jika melakukan kebaikan. Sampai jam itu weruh sing kaca isane mantu yang sholat di-share, alhamdulillah mantu yang sholat Tuhane kenceng. Ternyata sholat subuh kawanan. Ini bisa terjadi. Ini ifradullah bil qasdi fi ta'ah. Jadi yang pertama al-ilmu wal amal, berilmu kemudian beramal. Tentu tadi setelah berilmu kemudian diamalkan tujuannya Allah. Nah ini yang kadang-kadang ini disuruh membersihkan diri kita. Mulanya anak wong belajar Quran suaranya api, nemen ditakoni Bu sampai ke tujuannya. Belajar Quran suaranya apik buat apa? Ya bukan anak pananggap nyong.
Ini satu contoh, bukan karena Allah, tapi mengharap tanggapan dan lain sebagainya. Ini termasuk para ustadz. Mulanya ngapunten, saya pernah dapat curhatan dari takmir masjid rahasia ya. Ini di Jalan Sawok. Nah, Jalan Sawok, ceritain curhat. Pak Ustadz, yang pernah jadwal Ustadz piye, wis muni setuju, giliran waktu kongkon melaksanakan tugas orang teka Pak Ustadz, ternyata tekane nang kana. Nah, ini satu contoh. Ternyata usut punya usut. Nah, ini dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi. Nah, ini termasuk ifradullah bil qasdi tauhid. Dia beribadah, berilmu, kemudian diamalkan bukan karena Allah, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Alhamdulillah, semoga insyaallah bisa dipahami, nggak usah dibahas. Nah, al-ilmu wal amal, berilmu kemudian diamalkan. Tujuannya Allah. Jangan sampai berilmu, ini sebenarnya tingkatan paling tinggi, berilmu, beramal, ini tingkatan paling tinggi. Tapi ternyata belum tentu orang yang berilmu kemudian diamalkan saja pasti masuk surga. Tidak ada jaminan. Mulai mohon maaf, ustadz juga ngamalkan ilmunya belum tentu ada jaminan masuk surga karena tujuannya yang salah. Naudzubillah ya. Mulane ana wong berarti ustadz kudu melalui manajer tarif pira. Ya Allah, ya. Sampai anak tarif dari tingkat kota samene, harus nang provinsi samene. Itu bisa terjadi karena yang mengatur manajer dan lain sebagainya. Jadi man ta'allama ilman mimma yutawa bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya. Ini mohon perhatian ini bagi kita semua. Jika sudah berilmu kemudian diamalkan yang seharusnya tujuan karena Allah. Tujuan karena Allah, udah luruskan tujuan dulu. La yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradun minad dunya. Tetapi banyak orang yang berilmu kemudian diamalkan tujuannya dunia. Ya, memang resikonya ustadz itu juga nangkene. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, orang tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni rihaha mambune surga bi ora. Innallaha subhanahu. Jadi memang hati ini juga penting. Sampai tujuannya ngamalna ilmu tujuannya apa? Allah ya. Jadi Allah ya, utamakan Allah. Yang kedua, al-ilmu bila amal. Berilmu tanpa amal. Ya pada bae mau ngaji terus tapi ora tau dilakoni. Nang daerah pulau, dan nang daerah iki mboten enten. Ana sing saminggu ngaji terus. Ngaji terus, Senenan mangka, Selasana Rebonan mangka. Bareng ditakoni njuk omah, setiap kali menuntut ilmu ditakoni ora tau gawe ilmu. Nggih. Lah ini yang ditakutkan ya. Wong gawe ilmu be ora apa maning lakoni. Ya wis maning-maning ditakoni. Jarang sekali ada orang sehabis ngaji ditakoni bojone misalnya, Mas, Bu, sampean kas ngaji oleh apa? Niki istri nerangna kaya piye, Mas? Ayo ku. Jadi al-ilmu bila amal. Golongan yang kedua adalah orang yang berilmu tanpa amal. Ngaji terus tapi orang tahu dilakoni ini berat juga. Bahkan nanti disindir oleh Rasulullah, tapi nanti gabungan antara golongan yang kedua dan golongan yang ketiga. Ya Allah. Ini saya bacakan dulu nih. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Ini sebagai bentuk kehati-hatian kita sebagai pemberi nasihat dan juga penerima nasihat. Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Akan datang seorang laki-laki pada hari kiamat. Kenapa hadis ini ditujukan kepada seorang laki-laki? Karena kebiasaan yang memberi nasihat itu banyaknya laki-laki, banyaknya. Walaupun ini berlaku juga bagi wanita yang sebagai ustazah. Termasuk juga ada salah satu hadis Rasulullah mengatakan tungkahul mar'ah.
nikahilah olehmu wahai wanita. Padahal ayat ini juga berlaku bagi laki-laki. Tapi karena wanita ini kebiasaannya untuk menerima, maka Rasulullah memberikan nasihat kepada wanita untuk memilih. Ya. Walaupun juga ini berlaku bagi laki-laki untuk memilih. Jadi ada satu bentuk hadis yang ditujukan kepada kebiasaan. Lah di antaranya usdad ya akeh wong lanang. Makanya Rasulullah mengatakan yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan datang seorang laki-laki pada hari kiamat. Yang dimaksud adalah ustad ya. Lagi hati-hati ini pengumuman sampaikan kepada ustad kita. Fayul kofinar, kemudian dilemparkan ke neraka. Kemudian tekan yang di kiamat langsung dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, dalam rangka perjalanan dari atas ke neraka sampai ususnya modol-modol. Jadi pada saat kita menyampaikan satu nasihat itu nanti akan bisa terlihat kata Rasulullah dia palsu sebagai ustad atau dia hanya memberikan, ya kan kadang-kadang anak ustad senangnya provokasi dan lain sebagainya, gawe panas wong dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh di sini oleh Rasulullah, ungkapan ceramahnya itu nanti bisa berbentuk model-model ususnya. Inauzubillah summa naudzubillah. Nah, ya Allah, ini hadis disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Jadi fadan daliku aktabuhu finnar, ususnya terbure dalam neraka. Inauzubillah summa naudzubillah. Fayaduru kama yadurul himaru birroha. Dia berputar-putar seperti keledai. Jadi ana wong lanang tekan dina kiamat, kemudian dilempar ke neraka sampai ususnya model-model, kemudian berputar-putar seperti keledai memutari penggilingan. Nah. Fayastami'u ahlun nari alaih. Kemudian di situ ada ahli neraka. Nah, iya ge ahli neraka. Ternyata ahli neraka niku jamaah. Ya Allah. Jadi ya Allah Bu, Pak nggih, ini jadi ustad karo jamaah ini digambarkan oleh Rasulullah ada di neraka. Jadi fayastami'u ahlun naru alaih. Lalu penghuni neraka berkumpul di sekitarnya. Jadi kemiki ustad karo jamaah nang neraka. Fayaquluna ay fulan masya anaka. Penghuni neraka takon maring kuwe lah. Ada apa wahai fulan? Apa yang terjadi padamu? Nah, takon. Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Akhirnya penghuni neraka sampai ndeleng kayaknya kenal sampean. Nah, kuwe. Sampean kayaknya sih biasa ceramah ya, gue. Biasa ceramah nang dunya, mengantarkan menyuruh kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan disuruh mencegah untuk yang mungkar-mungkar. Maka ustaz gue ngomong qala kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati. Betul. Nyong gemen ngongkon sing apik-apik, ngelarang sing ora apik-apik. Ya, terutama ngongkon sing apik-apik wala ati, tapi nyong orang lakoni. Jargone. Ya Allah, mulane ngaji mulane aja sesuai ya. Bukan nyampe kena 10 sing dilakoni mung siji tok. Iki sampeyan bae bisa. Ya Allah. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, giliran untuk mencegah kemungkaran tapi saya melakukannya. Bener sing arane Jargone. Kayane sing arane Jargone kayane nang Tegal tok ya. Apa nang Jawa tok lah. Tapi ternyata bahasa Qur'annya ada. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu ayat Jargone itu. Ya, ayat Jargone itu ada. Jadi memang Allah itu benci, betul. Jadi Gusti Allah aslinya sengit maring ustaz sing senenge ngomong tok ora nglakoni begini ki nang kene. Ya Allah, mulanya diundang bulan ustaz lah, biasa bae lah. Dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, hanya saling mengingatkan. Mulanya kadang-kadang ana wong saking banggane
Bapak Haji Al Ustaz Dr. Andes SMMMK. Nah, coba terakhir Al Habib saya. Ya Allah. Sing penting lakonane, ora penting trempel titele. Nah ini. Jadi ada salah satu kisah ya yang digambarkan oleh Rasulullah. Indahnya kita sebagai umat Nabi, Ibu, Bapak-bapak. Rasulullah itu selalu memberikan informasi walaupun perkara itu belum terjadi. Artinya apa? Kiamat kan belum terjadi, tapi sudah diberikan informasi. Itu namanya seperti anak sedang sekolah sudah diberi kisi-kisi. Halo Bu Guru, anak Bu Guru, Pak Guru. Nah, jadi ternyata Rasulullah juga sudah mendahului daripada orang sekarang. Guru main kisi-kisi saat durungnya tes atau saat durungnya ujian. Rasulullah sudah memberikan kisi-kisi kepada umatnya. Genggo kaya dia, tapi lah kasih belum ngelakon. Nah oke, jadi kita mudah-mudahan termasuk umat-umat yang memang betul-betul menginginkan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah SAW. Di antaranya adalah melaksanakan seluruh sunnah-sunnahnya. Al-ilmu bila amal. Jadi berilmu tanpa amal. Al-ilmu bila amal kasajari bila samar. Ya, jadi berilmu tanpa amal itu ibarat sebuah pohon tak berbuah. Nah ini sudah pernah Al-Fakir sampaikan. Jadi ada anak wit-witan lakawoe kan biasanya kok ditegur ya. Jadi ada anak ustad nyampaikan ilmu tapi orang lakoni itu kudu ditegur. Aja dioman. Oh kadang-kadang anak Bu Pak, ustad tapi ngapunten nih, mohon maaf. Tapi ternyata senengnya zina misalnya. Ini ditegur. Bukan ditegur, tapi ditegur. Berarti sudah dosa. Jadi begitu memang. Ini yang mengatakan adalah ahli ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi memang kalau kita berilmu diantaranya adalah tujuannya supaya menciptakan ada rasa takut khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dongen sing arane wong arek ilmune tambah, wedi karo Gusti Allah. Dongen. Jadi ada ilmune tambah dhuwur, tambah wedi karo Gusti Allah. Tapi ternyata wong sing ilmune tambah tapi tambah ora wedi karo Gusti Allah. Buktinya apa? Nah, ini bocoran. Misalnya anak wong nyambut gawe nang Kementerian Agama. Biasanya yang Kementerian Agama nang ilmune wis akeh. Ternyata korupsi Quran misalnya. Wis Quran be dikorupsi. Korupsi bae wis ora wedi dikorupsi Quran maneh. Alamullah. Kan bener-bener ke wong ora wedi korupsi. Nah, jadi innama yasyallah min ibadihi ulama. Jadi dia tidak patut mendapat gelar ulama. Yang ketiga, al-amilu bila ilmi. Jadi yang ketiga, al-amilu bila ilmi. Beramal tanpa ilmu. Jadi yang pertama tadi, al-ilmu wal amal. Berilmu dan beramal. Tapi tujuannya Allah. Oke, satu. Yang kedua, al-ilmu bila amal. Berilmu tanpa amal. Fahuwa raddun. Atau seperti tadi, ya sudah diterangkan. Dan yang ketiga, al-amilu bila ilmin. Beramal tanpa ilmu. Al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Man faraqad dalil dolas sabil. Ya, ada seorang ulama bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dia mengatakan al-ilmu al-amilu bila ilmin kasairi bila dalilin. Orang yang beramal tanpa ilmu ibarat orang yang berjalan tanpa petunjuk, tanpa tujuan. Pernah sampean metu sing omah ditakoni, Bu, Pak, pan mari ngendi sakar pesikil. Pernah belum? Sing arane sakar pesikil ki pan mari ngendi kira-kira? Ya sakar pesikil. Berarti kan enggak ada tujuan. Maka man faraqad dalil dolas sabil. Orang yang berjalan tanpa tujuan pasti tersesat. Begitu. Jadi memang orang yang beramal tanpa ilmu, fahuwa tidak sampai kepada Allah. Mulanya sholat dengan ilmu, haji dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu, emang tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, lah ini.
Mohon maaf, ini nanti disepakati jam berapa, Bu, Pak? Jam 8. Ini kurang sama man. Oke, dikit lagi. Terakhir, yang penting tadi sudah sepakati, mudah-mudahan kita berilmu kemudian diamalkan. Terkait dengan al-amilu bila ilmin, ini karena waktu ya. Betul memang orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu memang beda. Satu contoh pada saat kita sholat, mohon maaf. Coba mari kita saling menasihati nih, ibu bapak. Bisa nenyong sampean kata di sholat orang atau khusyuk pribadi. Ayo angel men kon khusyuk. Monggo yang pertama sering berdoa, jaluk maring Gusti Allah, Allahumma rzuqni tumaninatan wal khusyu'i fis sholat. Ya Allah, yang pengen sholat sing khusyuk, sing endah tenang, maning-maning diburu-buru, maning-maning orang tau khusyuk. Dia orang nempel maring usbek, orang nempel maring kiai, hari memang orang khusyuk, ya memang orang khusyuk. Apa maning wong sing orang berilmu, iki orang yang beramal tanpa ilmu. Kan terkait masalah ilmu nanti ya. Sholat ini kan dibagi menjadi 3, tapi nanti. Nah, karena waktu ya. Jadi begini, orang yang berilmu terkait dengan al-amilu bila ilmi, sholat. Pada saat sholat mengucapkan amin saja, amin. Itu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Kenapa dia mengucapkan amin? Karena ada alasan dari atas sebuah doa. Duduk wong pada mengucap amin, melu-melu amin. Sing mau kaya nglambyar, amin. Sama ke aminnya alasannya apa? Nah, orang yang berilmu dan orang yang tidak, yang nglambyar itu beda. Nah, ini monggo fokus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hari sampean kabeh jadi makmum, kuping ngrokna, pikirannya menerjemahkan ucapan tadi. Tafahumul ma'ani itu perintah. Jadi dari Imam Alhamdulillahirabbil alamin, sampai pikirannya karena nerjemahna segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Jadi pikirannya orang ditongkrongi setan. Mulane Imam maca sampai pikirannya ana wong pan gawe gorengan, awit tuku tepung sampai gorengane pragat. Salat gawe gorengan. Ya anak. Si mau mari dibaik pikirannya. Amin melu amin, sujud melu sujud, salam melu salam, balik. Ya Allah. Nah, oke, amin. Jadi tafahumul ma'ani dari alhamdulillahirabbil alamin, kuping ngrokna, pikirannya menerjemahkan. Idza qalal imam, ini terkait waktu nggih. Idza qalal imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan paham dari atas ke bawah. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bukanlah jalan orang-orang yang kau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Baru mengucapkan amin karena doa dari atas. Itu melu-melu kayak kancang-kancang ucapkan amin. Nah, ini orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka hati-hati dalam mengucapkan amin. Amin itu ada 4. Hati-hati nih. 1, amin. Tulisannya A-M-I-N. Amin. Itu artinya aman. Bukan bacaan sholat. Hati-hati nih ya. Amin artinya aman. Yang kedua, amin. A-M-I-I-N. Mine adawa. Itu artinya jujur. Tuh kan? Jadi makanya Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, orang yang jujur. Jadi 1 tadi, amin. Ini pernah dipraktekkan dan sering tiap tahun ana wong tarawih salikur rakaat 7 menit. Bebek aminnya gini. Alhamdulillah, amin. Kapan baru video ya? Rusak sholatnya aja dipeloni. Amin, aman. Yang kedua, amin, jujur. Amin, salah itu. Okay. Yang ketiga, amin. Nah, amin, hanya 2 A-A-M-I-N. Amin itu artinya minta perlindungan. Maka orang yang berilmu, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami.
Itu terkait amin saja orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu beda. Masya Allah. Itu saja Ibu Bapak karena waktu dengan mengucapkan satu pantun, hidup sangat menyakitkan tanpa kehadiran sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.